indikatornya ketika pertama kali. Jadi ketika pertama kali kita nyalakan ya, kita tekan tombol on off-nya. Jadi pertama kali kita tekan tombol on off-nya, di bawah tulisan PM2.5 itu ada dua indikator. Yang bagian atas adalah indeks udara kotor real di ruangan ini, yang bagian bawahnya adalah nanti setelah dibersihkan. Jadi ketika 30 detik sampai dengan 1 menit pertama, dia akan mendeteksi seberapa kotor ruangan yang di sini. Dia akan menyerap semua partikel debu udara kotor ya. Nanti setelah 30 detik sampai 1 menit akan muncul angkanya. Kalau tadi kita bilang angka 1 sampai dengan 35 ya, itu berarti dia bersih. Tapi ketika sudah 36 sampai 119 nanti ini akan berubah jadi warna biru. Kemudian kalau sudah di atas 120 ya, itu nanti dia akan berwarna merah ya. Kemarin kita sempat coba, jadi kan kita ruangan di kantor head office kita kan cukup steril, jadi setiap hari dibersihkan dan sebagainya. Kita juga cukup bingung gimana mengubahnya bisa jadi merah gitu kan. Terus kita minta beberapa yang standby di kantor untuk smoking atau ngerokok ya di area air purifier ini. Dia saat itu juga langsung dia berubah ke angka 140, langsung berubah jadi merah. Dan kemudian saya minta mereka untuk menghentikan atau matiin si rokoknya itu tadi. Dalam waktu 15 menit dia kembali ke hijau lagi. Jadi proses pembersihannya sih cukup cepat sih Pak. Kalau rokoknya tetap nyala, kenapa? Enggak, tetap bisa Pak. Jadi dia akan ke biru biasanya Pak. Jadi kan dia kan sambil bekerja kan. Jadi kan karena masih itu nggak masalah. Jadi ini biasa juga dipakai di kafe atau tempat rumah makan atau di smoking area, itu air purifier. Nah, yang membedakan air purifier kita dengan brand kompetitor, satu, kita punya indeks udara kotor. Di merek lain indeks udara kotor itu harus pakai alat tambahan atau beli terpisah. Yang kedua adalah di brand kompetitor dia pakainya HEPA filter. Di mana HEPA filter itu cuma bisa menonaktifkan atau melemahkan si virus bakteri kuman. Nah, kalau kita pakainya CEP plasma filter, dia bisa menghancurkan dan juga membunuh si virus bakteri kuman. Kemudian juga yang lifetime-nya si HEPA filter itu cuma 1 tahun. Kita punya lifetime selama 10 tahun. Cuman kita menyarankan setiap 2 bulan sekali filter-filter ini cukup dilap aja sih Pak, cukup dibersihkan aja. Dilap aja. Ya, cukup dilap atau dibersihkan aja. Kita Itu pakai kompresor bisa. kenapa? Dikuasin atau gimana? Oh, dia ada yang nggak boleh kena air sih Pak. Nggak boleh kena air. Yang ini bisa. Ini otomatis Pak, jadi ketika filternya ini kita buka, box-box ini dia akan mati otomatis. Ada sensornya, dia nggak perlu khawatir. Jadi yang ini boleh direndam. Cara kuncinya ini direndam selama 30 menit ya, baru dipakai, dilap pakai kain. Jadi dilap sampai kering dan dibersihkan. Yang ini boleh langsung disiram. Boleh pakai siram air langsung boleh. Jadi pastikan ketika masuk ke dalam box ini sudah dalam kondisi kering sih Pak. Itu kurang lebih 2 bulan sekali ya, 2 bulan sekali. Nanti setelah 2 bulan sekali udah bersih lagi. Dia ada pemberitahuannya sih kalau di sini. Sama yang ini bisa direndam pakai air, dilap. Cuman yang ini kita sarankan jangan pakai air. Jadi cukup dilap pakai lap atau pakai kuas-kuas ya, atau pakai sikat gigi, itu aja sih. Jadi 2 bulan sekali dibersihkan. Sama sih 3 sama. Yang filter keempat ini itu dia disarankan untuk dibersihkan itu 6 bulan sekali. Tapi khusus filter keempat ini kita sarankan untuk pembersihannya melalui installernya Dri. Oh Iya, jadi yang khusus filter keempat aja. Jadi setiap 6 bulan sekali. Tadi udah ada ngomong tadi. Jadi kalau ketika buka lagi sih Pak, memang ketika filternya dibuka otomatis emang dia mati di itu ngulang dari awal ya. Soalnya kan listrik demi keamanan ya, kita di dalamnya ada konektor itu. Jadi pas konektornya lepas, otomatis listriknya mati. Dia udara terbersih itu menunjukkan sampai berapa dia? Terbersih 0. 0. Iya. Dia bisa sampai 0. Rata-rata sih ya 1-2 sih Pak. Iya. 1-2. Rata-rata 1-2. 1-2 paling gitu. Kan 0 sampai 35. 12 lah. Ya, 0 sampai sampai 12. 12 itu boleh katakan kategori itu udah Udah bagus, bersih, itu, ya. bersih. Tapi rata-rata di sini menunjukkannya sih di angka 1-2, 1-2, jarang sampai ke setelah kita cek jarang sampai ke 0 karena debu kotoran itu kan selalu ada orang masuk bawa debu lagi loh itu. Jadi pasti dia akan rata-rata di 1-2, 1-2. 1-2. Yang menunjuknya yang bawah. Yang bawah Pak indikator ini ini udara kotornya yang di sini.
Oh, ini rel udara yang ada di sini. Ini setelah dibersihkan, dikeluarkan dari sini. Dari sini betul. Itu dari sini. Iya, jadi sini. Jadi keseimbangannya nanti lama-lama gimana di atas Pak? Kan nanti kan ini kan naik terus nih, tadi kan naik sampai 31 tadi. Itu nanti seterusnya gimana nanti? Dia akan turun. Dia akan turun, Pak. Ini kan menunjukkan udara ruangan. Jadi yang di atas nanti lama-lama turun juga? Iya. Ruangan ini, Pak, yang dihasilkan ini, Pak. Iya Yang betul. Nanti dikeluarkan yang ini juga turun sih Pak. Nanti setelah sudah bersih dia juga akan yang di atas juga akan menurun juga. Ini pun speed untuk penyerapan udara kotornya juga bisa diatur sesuai dengan kebutuhannya ya. Udara kotor dan penyerapan dan juga penghasilan udara keluarnya itu bisa speednya bisa diatur, mau dibuat biasa atau mungkin otomatis atau mau dibuat tinggi ya, tergantung dari kebutuhan si konsumennya sih Pak. Oh, jadi mau udara mau lebih cepat. Ya, penyerapannya lebih cepat atau mau dibuat standar otomatis juga bisa. Enggak, saya gini Pak, ini kan itu 35. Ini juga berubah jadi 36 Pak. Dan nanti misalkan gini, udah sekian lama kita tunggu sini, misalnya 1 jam. Ini lama-lama jadi berapa di atas ini? Turun Pak, turun. Apakah nanti lama di atas atau bawah sama enggak? Enggak. Sama. Ya karena kan di bawah selalu dia nyerap terus kan. Jadi pasti misalkan di atasnya 12, 13, itu di bawahnya cuma 1, 2, 3 gitu Pak. Enggak, tahu nanti indikator ruangan yang sudah bersih, berarti kalau udah turun terus ini berarti ya? Iya betul, di atasnya sudah turun. Kita punya 3 mode sih. Yang satu Ada ini nggak Pak, daya apa namanya kapasitas orang yang di ruangan Pak, ada maksimumnya nggak? Sebenarnya sih nggak ada maksimum, asalkan cover areanya dia mencukupi ya 70 meter persegi, meskipun ruangannya itu ada sekat-sekat ruangan, asalkan itu tidak tertutup ya, tidak tertutup rapat, pasti ada celahnya yang bisa, misalkan pintu yang dibuka meskipun dia tersekat-sekat itu masih bisa tercover Pak, 70 meter persegi ruangan. Yang penting 70 meter. Iya, persegi. 70 meter persegi. Untuk cover Mau areanya. berapa area, mau isi berapa orang nggak masalah. Nggak ada masalah sih. Misalnya kotoran debu atau orang lagi kerja atau mungkin lagi pas orang lagi renov gini nggak masalah. Nggak masalah, ya. Jadi kita juga pernah coba kan di head office kita kan memang kondisinya yang dipakai kan cuma baru lantai 7, lantai 8. Kita pengen coba ruangan yang lagi direnov kan ada di lantai 5 lagi direnov, kita coba pasang ini, yaitu dia langsung tinggi sih di angka 150-an, itu nggak masalah sih. Kalau dia tetap di 150 terus nggak turun-turun, cuma dia terus bersihin nggak masalah. Nggak masalah Pak. Itu di beberapa rumah sakit, itu paling di biru sih Pak, rata-rata rumah sakit, tapi sempat bisa turun juga yang di rumah sakit di Gustira di Bandung, kemudian di beberapa rumah sakit corona itu mereka kerjanya penyerapannya di angka 100, 110, 120. Itu dia kerja terus 24 jam. Itu kita sarankan untuk dibersihkan 2 bulan sekali. Ini berarti nggak nyala 24 jam? Kalau nggak nyala 24 jam itu menyesuaikan, itu biasanya sekitar 4-6 bulan sekali untuk yang filter 1, 2, 3-nya. Untuk yang filter itu bisa sampai setahun sekali baru dibersihkan. Tapi kalau nyala 24 jam seperti di rumah sakit, yaitu disarankan 2 bulan sekali untuk dibersihkan. Misalnya itu ruangan 70 meter persegi ini, dia berapa lama untuk membersihkan udara dalam ruangan ini dengan alat ini? Tergantung. Jadi saya bilang kenapa tergantung. Jadi misalkan kayak tadi asap rokok itu kurang lebih dia makan waktunya sekitar 15 menit. Terus kemudian waktu kita taruh di unit ini di ruangan yang lagi renovasi itu dia makan waktunya menjadi bersih itu sekitar 30 menit sih Pak, 30 menit. Nah, yang beda lagi ketika di rumah sakit unit ini dipakai atau dipasang di pasien corona. Jadi pasien corona itu dimasukkan di unitnya ini itu hampir 1 jam baru dia kondisi ke warna hijau. Oke. Misalnya kayak kita ruangan biasa gitu ya, kayak ruangan pertemuan lah atau ruangan kantor gitu ya. Kondisi ya biasa aja, bukan yang kondisi kotor. Ya kondisi biasa lah. Nah, dia bisa membersihkan dalam satu ruangan ini butuh waktu berapa lama ruangan tersebut boleh dikatakan steril gitu. 15 sampai 30 menit. 15 sampai 30 menit. Betul. Itu bisa langsung udah steril. Steril ya. Pak, ya itu ini kan misalkan kalau ada kursi-kursi itu kan di sini juga pernah ada kuman-kuman, itu ditarik nggak? Yang di kursi-kursi itu.
Sebenarnya sih Pak, dia menariknya yang ada di udara sih, yang ada di udara dia ditarik sih. Jadi ketika misalkan sambil di vakum, misalnya kan dia kan berterbangan, itu baru bisa sih. Kalau yang nempel memang agak susah karena dia kan nggak ada untuk menyerap yang udah nempel di barang gitu, gitu. bisa tarik ya. Jadi hanya pas lagi lewat udara aja gitu ya. Iya, yang ada di udara sih. Kalau ditunda-tunda nggak kan? Dia nggak punya alat ukur satu lagi, misalnya di yang eksternal bahwa ruangan ini berapa gitu. Yang Punya alat pengukur ukur nggak? udara sih, itu yang belinya terpisah. Dijualnya di